PT Medikaloka Hermina Tbk memangkas turun nilai emisi obligasi. Kendati demikian, perseroan tetap ingin ekspansif. Kita akan membahas strategi bisnis Rumah Sakit Hermina bersama Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategik PT Medikaloka Hermina Tbk, Aristo Setiawijaya. Selamat pagi, Pak Aristo. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Corporate Action. Pak Aristo, ini apa alasan Hermina menurunkan emisi obligasinya, Pak? Obligasi kita kan PUB ya, Pak ya. Jadi PUB itu memang shelf registration. Jadi jumlahnya itu memang bisa up to 1 triliun, namun nggak usah diambil semua pada saat bersamaan. Oleh karena itu, kita selalu membalancekan antara kebutuhan dana dan yang lebih penting dengan tingkat suku bunga yang bisa kita dapatkan. Karena kan memang kalau tingkat suku bunganya kita tinggikan, pasti demand-nya lebih besar. Ya. Namun melihat kebutuhan dana kita dengan 446,5 yang kita dapatkan, itu sudah lebih dari cukup. Dan kita juga bisa mendapatkan suku bunga yang sangat atraktif, yaitu di 8% untuk 3 tahun dan 8,5 untuk 5 tahun. Oke, ini dampaknya terhadap korporasi gimana, Pak? Sebetulnya tidak ada ini sebetulnya ya. Dampak yang negatif karena ini sudah sesuai dengan kebutuhan korporasi. Betul, Pak, betul. Jadi memang kalau dilihat dari capex kita, jumlah yang digalang itu sudah lebih dari cukup. Selain itu juga kebutuhan dana bisa juga didapati dari bank loan, dan ini merupakan perdana bagi Hermina untuk mengeluarkan obligasi. Dan tujuan kita mau diversify kita punya funding base, dan juga untuk menurunkan cost of debt bagi perusahaan. Nah, dari segi dana yang digalang itu sudah cukup, dan dari segi suku bunga yang ditawarkan itu juga memberikan keuntungan yang baik bagi pemegang saham Hermina. Oke. Antusias pelaku pasar terhadap obligasi Hermina gimana, Pak? Demand-nya cukup baik ya, karena PUB kita yaitu untuk 1 triliun, dan kita bisa mendapatkan kira-kira sekitar setengah. Okay. Sisanya itu bisa kita tawarkan lagi di kemudian hari dalam jangka waktu 2 tahun. Oke. Nah, ini kalau dana yang terkumpul nanti ini akan digunakan untuk apa, Pak Aristo? Jadi use of proceed-nya itu ada beberapa. Satu yaitu untuk pengembangan, karena seperti yang kita ketahui bahwa supply dari tempat tidur di Indonesia itu masih jauh di bawah dari permintaan. Itu menjadi satu use of proceed. Kedua yaitu untuk menambah equipment yang kita miliki supaya kita bisa lebih fokus on higher intensity cases. Dan yang ketiga yaitu untuk kebutuhan operasional. Oke, ini kan Hermina juga berencana untuk ekspansif ke beberapa lokasi kalau saya tidak salah. Betul, Pak. Kemana aja, Pak Aristo? Jadi untuk tahun ini kita sudah membuka rumah sakit baru di Kerawang dan juga di Manado. Sebentar lagi kita akan buka satu di Kota Bumi atau di Priok, itu dekat Tangerang. Dan akan ada satu rumah sakit lagi yang kita akuisisi. Oke. Oh, yang satu ini dia akan akuisisi, bukannya bangun baru ya? Betul, Pak. Oke. Kalau yang 3 yang lain yang sebelumnya disebutkan? Itu Greenfield. Oke, baik. Nah, Pak Aristo, ini kaitannya dengan COVID-19. Apakah rumah sakit baru yang nanti akan beroperasi dan akan dibuka itu juga akan untuk COVID-19 atau bagaimana? Sekarang semua rumah sakit Hermina itu menerima pasien COVID. Jadi memang persiapan kita bahwa rumah sakit yang baru itu pun akan berpartisipasi dalam menangani pasien COVID. Baik. Pak Aristo, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali.